terkait penelitian Scopus gitu. Jadi sebetulnya kita ini kan sudah sekitar 3 tahunan ya melakukan bagi yang publish minimal LR di jurnal Scopus itu tidak harus sidang tesis, tidak harus sidang tesis. Nah masalahnya adalah kita itu kebanyakan menganggap bahwa itu susah. Sebetulnya sama aja dengan tesis, gitu. Nggak ada bedanya. Ada sih bedanya, cuman bedanya pertama kalau jurnal nanti samping di review oleh kami, di review juga oleh orang luar. Gitu. Kemudian dari segi halamannya malah jurnal kita terlalu banyak, 20 sampai 25 maksimal. Kemudian dari segi turnitin sama saja, jurnal diturnitin, kemudian tesis juga diturnitin. Dan kita kalau misalkan Bapak Ibu baca di Instagram ya, kemarin itu di S1 ada beberapa yang lulus sarjana jalur publikasi. Nah di S2 jurusan yang lain sudah mulai MPI yang belum. Makanya mudah-mudahan ini jadi momen kita bareng-bareng kalau mau. Nih Bapak Ibu ya, saya jelaskan. Lupain nggak Bapak ya? Saya. Ini jurnal itu ada Scopus, ada Sinta. Nah, kalau Scopus itu dia akreditasi internasional. Ada Q1, Q2, Q3, Q4. Gitu. Nah, yang paling mahal dan lebih sulit itu mulainya dari Q1, Q2, Q3, makin kesana makin harganya beda gitu. Lebih mahal yang Q1, Q2. Nah kalau Sinta itu aplikasi nasional 1 sampai 6. Nah tadi saya juga berdiskusi dengan Pak Direktur terkait yang ujian untuk yang S2 yang ujian. Nah, tadi saya menyampaikan ada pertanyaan dari mahasiswa terkait yang ujian itu topik penelitiannya apakah bersama dengan tesis atau tidak. Jawaban beliau ternyata tidak. Gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu mau publish yang berkaitan dengan mata kuliah yang sekarang atau mata kuliah yang lain boleh. Kemudian untuk Sintanya Sinta 4321 ya, tidak boleh di mana. Jadi Bapak Ibu kalau memang niatnya pengen ujian, karena memang kita itu yang ujian banyak, ujian banyak banget yang 39,8. Nah untuk mereduksi kata ujian itu dibedakanlah dengan itu jurnal. Jadi tidak semua yang 3,8, 3,9 dapat ujian. Dia dapat ujian yang nilainya memenuhi secara kuantitas, kemudian publish jurnal, jadi 2 disebutkan. Nah publish jurnalnya, alhamdulillah nggak harus publish dulu, LOA-nya juga nggak apa-apa. Gitu. Isi Pak Haji nilainya misalkan 3,9, IPK-nya gitu kan. Kan berapa kalau ujian? Gitu. Nah dari sekarang tuh ininya publishnya. Walaupun misalnya nanti ketika sebelum sidang LOA-nya udah dapat, LOA-nya aja dulu. LOA-nya udah dapat di sidang pasnya apa? Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nggak penting pikiran buat saya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, cuma maksudnya kalau memang mau dari sekarang. Memang itu bukan target utama ya, bukan. Tapi memang suatu saat mungkin akan menjadi kebanggaan atau akan menjadi contoh buat anak cucu gitu kan. Walaupun ya sebetulnya
kualitas di lapangan kan tidak melulu melihat itu juga. Tentunya Bapak Ibu, termasuk kita itu jangan terlalu takut untuk menggunakan tools yang ada untuk menilai pakai aja. Bapak Ibu kesulitan menggunakan menilai apa sih kesulitannya? Hiji malas kedah teras digosok sering latihan Pak. Sebetulnya kan kalau menggunakan menilai ya, kalau Bapak Ibu tidak ingin capek menggunakan menilai, si PDF-nya itu PDF dari Google Seleksiannya dimasukkan ke itu, didrag, dimasukin aja, dimasukin, kemudian ketika kita mensitasi tinggal klik PDF-nya, kemudian klik save, gitu, udah selesai, tidak harus input data satu-satu. Justru malah lebih cepat itu loh sebetulnya. Itu kalau misalkan yang manual kan itu satu. Kita amal karena ilmu nanti. Pemakan masa Itu. Kedah digosok wae mah. Namanya harus berani mencoba gitu. Nah, termasuk jurnal internasional maupun Scopus itu ada tools yang sekarang itu digunakan oleh peneliti di berbagai belahan dunia. Ada Atlas TI, kemudian ada MPICO. Nah, saya sendiri menggunakan MPICO. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya, nanti kita coba, tapi bisa apa enggak di. Tapi jangan underestimate payung. Kamu juga rumah, ngajak seperti itu dulu gitu. Kita coba dulu. Itunya Bapak Ibunya. Nah ini Pak Haji nanti sama Pak Panji, kalau misalnya nanti ingin fokusin ke Al-Farabi aja, misalkan nanti Al-Farabi misalnya ya, kemudian dipublish di jurnal, boleh. Nah nanti ini pendekatannya penelitian kualitatif, tapi bisa dua ya, bisa dokumen study, artinya library research ya. Kita penelitiannya penelitian dokumen aja, dokumennya dokumen jurnal gitu. Kadang Al-Farabi kita bukukan begitu, jadi kan jurnal bisa seperti itu, atau pengangkatan sejarah itu, historical study bisa juga. Ini bisa jadi ini bisa jadi jurnal, asalkan itu mau menggunakan mendelainya. Itu sebenarnya dan sumbernya kan banyaknya, sumbernya banyak, cuma kita tuh harus mau menggunakan mendelai itu. Kalau misalkan kita udah menggunakan sumbernya, kemudian mendelainya, kemudian rapas dan sebagainya, udah jadi jurnalisnya nggak terlalu gitu. Cuman harus ada khayal. Gitu. Itu terus ada kehayalnya itu. Nah itu salah satu perbedaan juga. Kalau tesis mungkin masih dimaafkan ya ketika masih manual. Kalau jurnal sudah nggak bisa gitu. Memang harus mendelay karena nanti kan terdetek oleh editor gitu. Kalau nggak mau pakai mendelay bisa pakai Zotero, cuma pada umumnya pakai mendelay. Mana Bapak Ibu semangat ya? Kemudian kalau misalnya Pak saya kemana kalau tidak. Nah saran saya kalau memang punya asisten di rumah ya, bisa gunakan tuh asisten, cuma pastikan bahwa asistennya itu kita siapkan laptopnya, kemudian kita cari kita kasih tahu cara menggunakan mendelainya itu. Kalau menggunakan MPICO sebetulnya pilihan, kita nggak MPICO juga apa-apa. Jadi kalau misalkan mendelay itu udah keniscayaan membuat jurnal. Bapak Ibu setelah nanti Pak Haji menyampaikan ekspos makalahnya berkaitan dengan Al-Farabi Ibnu Sina dari Konsultan Lurus, nanti ada ulangan harian ya, tapi nggak susah. Ulangan harian Bapak Ibu boleh melihat di filenya Pak Haji atau boleh melihat juga di sumber-sumber yang lain.
berkaitan dengan ini, relevansi pemikiran, boleh pemikirannya Al-Farabi, boleh Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Sofa, Ibnu Rus, dengan manajemen pendidikan Islam, atau boleh dulu ya dengan manajemen pendidikan Islam atau pendidikan Islam terkini. Jadi relevansi pemikiran mereka ini, boleh ibu bapak boleh memilih atau boleh semuanya, boleh dua atau boleh berapa, dikaitkan dengan manajemen pendidikan Islam terkini atau pendidikan Islam terkini. Ditulis tapi nanti di buku tulis ya, minimal 1 paragraf lah, enggak panjang-panjang gitu ya. Nah sebetulnya relevansi itu memancing Bapak Ibu nanti menganalisis kedepannya bisa jadi itu. Pak Haji dan Pak Panji sudah siap. Ini memang dipindahkan sejak kapan? Memang sudah dari awal. Udah pindah. Udah pindahnya. Iya sih. Presentasi berada di Pali dia. Di Pali itu. Oh itunya yang lain. Di pagi nanti di mana di situ? Oh, bukan. Kita kenal dulu pada sekarang. Ya kan. Tapi nanti yang menanggapi cukup 1-2 orang lah ya. Saya bisa. Setelah itu analisis Bapak Ibu, relevansi pemikiran, bisa pemikiran, bisa peradaban, bisa pemikiran dan peradaban ya, bebas ya. Kemudian tokohnya bisa 1, bisa 5, bisa 2, 3. Dikaitkan dengan manajemen pendidikan terkini atau pendidikan Islam terkini. Tapi itu jangan timbul pertanyaan itu ya. Pak Adi bisa. Nanti jawabannya langsung. Iya. Jadi Bapak Ibu nanti ini sendiri aja. Wajib kita harus Kamu yang lulusan wajah. Maka Pak Haji sarang Pak Panji pada keduanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu nanti boleh fokus misalnya inginnya relevansinya berkaitan dengan pemikiran Al-Ghazali, Sina, Farabi, boleh memilih ya. Kita harus senyum. Dan misalnya materinya Udah Pak. Dari Pemikiran filosofi. Ustaz masuk di.
Diulang Bapak-Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak dosen Dr. Tajudin, yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini membersamai kita semua membimbing dalam perkuliahan pemikiran dan peradaban Islam. Juga teman-teman semuanya mahasiswa MPI, mudah-mudahan kehadiran kita di kelas ini Allah memberikan rahmat dan keberkahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana di share di grup, bahwasanya insya Allah siang hari ini kami berkenankan untuk membacakan atau membahas sebagaimana yang ditugaskan pada kelompok kami terkait tentang pemikiran filosof Muslim pada periode Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Sofa, dan Ibnu Rushd. Bapak Ibu semuanya, materi yang kami tulis begitu banyak karena Masya Allah, dari mulai periodisasi proses dakwah penyebaran ajaran yang disampaikan oleh para filosof tersebut, kemudian biografi dan yang lainnya. Maka mungkin kalau misalkan dalam penyampaian materi ini kurang dari bahkan jauh, sangat jauh dari kesempurnaan, mohon maaf, kita ambil ringkasan dari poin-poin yang perlu kita bahas pada siang hari ini. Oleh karena itu kita buka dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami silakan pada Pak Panji untuk menyampaikan materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin rabbil alamin wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak dosen, Ibu dan Bapak yang saya hormati, alhamdulillah terima kasih kepada Pak Haji atas kesempatan waktunya untuk saya yang akan menyampaikan materi yang akan kita bahas, ini filosofi Muslim. Dalam kesempatan ini untuk mukadimah mengikuti materi awal. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan materi pembahasan yang menjadi latar belakang dalam pembahasan kita kali ini, yaitu dinamika pemikiran dalam dunia Islam tetap berkembang sampai sekarang
Pernyataan ini dimungkinkan terjadi berkat doktrin yang menghargai akal setinggi mungkin sebagai salah satu sumber pengetahuan dan kebenaran. Bahkan Al-Quran dan hadis tidak jarang menyuarakan urgensi penalaran penelitian dan pemikiran. Banyak istilah dipakai untuk menunjuk pengertian ini, antara lain adalah tadabbur dan tafakur. Berdasarkan doktrin inilah filsafat lahir di negeri-negeri Islam. Kontribusi para filsuf di negeri-negeri Islam terdapat perkembangan tradisi intelektual Barat banyak diakui oleh para ilmuwan di Barat. Seperti yang dapat kita lihat misalnya dalam tulisan Nicholas Escher, profesor filsafat di Universitas Pittsburgh. Escher menampilkan nama-nama filsuf seperti Al-Kindi, Yahya Ibnu Adi, Ibnu Sina, Ibnu Sola, dan Ibnu Asal. Yang menjadi pembahasan kita kali ini yaitu bagaimana pemikiran filosof Muslim periode klasik Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibn Safa, dan Ibnu Rushd. Nah, tujuan kita membahas yaitu mengetahui pemikiran filosof Muslim periode klasik Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibn Safa, dan Ibnu Rushd. Nah, yang pertama ilmuwan Muslim yang kita kenal pertama Al-Farabi. Di sini yang akan kami bahas mengenai riwayat singkat Al-Farabi, karya-karya dan pemikiran-pemikirannya. Secara riwayat singkat, Al-Farabi itu memiliki nama asli Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin Tarhan Ibnu Uzalah Al-Farabi. Al-Farabi lahir di sebuah kota di distrik Farad pada tahun 259 Hijriah atau 872 Masehi, tepat setelah salah satu wafatnya Al-Kindi, filosof pertama Islam Al-Kindi. Nah, nama panggilan Al-Farabi diambil dari nama daerah atau distrik kelahirannya yang tadi Wasij, distrik Farad di benua Eropa. Beliau lebih dikenal sebagai filosof Islam berkebangsaan Turki dengan nama Al-Farabius atau Avenasser. Ada sejumlah riwayat sejarah yang mengatakan bahwa Al-Farabi memiliki seorang ayah berkebangsaan Iran yang menjadi ofisir tentara Turki dan akhirnya menikah dengan ibunya yang memiliki kebangsaan Turki. Nah, konon keluarga Al-Farabi mengabadikan hidupnya kepada para penguasa dinasti Samaniyah yang berhasil menaklukkan sekaligus mengislamkan distrik Farad. Nah, sejak sedari kecil Al-Farabi itu memiliki rasa ingin tahu. Nah, bahkan yang luar biasa. Nah, bahkan ketika kecil itu Al-Farabi dikenal sebagai anak yang gemar belajar dan memiliki kecakapan di atas pada anak umumnya, terutama dalam bidang bahasa. Beberapa bahasa yang beliau kuasai secara aktif adalah bahasa Arab, Iran, Kurdistan, dan Turki. Nah, bahkan ada yang mengatakan Al-Farabi memiliki kemampuan bicara dalam 70 macam bahasa, 70 macam bahasa yang berbeda, namun yang beliau kuasai secara aktif hanya 4 bahasa di atas, yang tadi bahasa Arab, Iran, Kurdistan, dan Turki. Nah, kemudian pada masa mudanya Al-Farabi mulai mendalami bahasa sastra Arab, berguru kepada Abu Bakar As-Sarraj di Baghdad. Sudah mempelajari ilmu logika, ilmu filsafat, kemudian Al-Farabi pun pernah melakukan safar ke Haran untuk menuntut ilmu filsafat. Itu dari segi riwayat singkat Al-Farabi.
Nah, kemudian ia juga menjadi tokoh terkemuka yang menjadi sarjana dan memproklamirkan dirinya mencari kebenaran lewat ilmu filsafat yang beliau kuasai. Kecintaan beliau terhadap ilmu pengetahuan berhasil mengalahkan godaan gemerlap dan kemegahan kehidupan istana. Nah, kemudian Al-Farabi menghabiskan sisa hidupnya di kota Syria hingga beliau wafat pada tahun 339 Hijriah atau 950 Masehi di usia 80 tahun. Di usianya demikian 80 tahun. Sebelum akhir hayat, Ibnu Usayyimah mengatakan Al-Farabi sempat mengunjungi Mesir. Nah, Al-Farabi dimakamkan di kuburan luar gerbang kecil kota Syria bagian selatan. Pemakaman beliau dipimpin langsung oleh Said Ad-Daulah atau pemimpin daerah yang diikuti oleh anggota istananya. Nah, Jadi kalau sebentar ya. itu riwayat singkat dari Al-Farabi. Berikut ini adalah karya-karya Al-Farabi. Apa saja? Nah, karya-karya Al-Farabi adalah seorang filosof Muslim yang produktif, menghasilkan banyak karya tulis di bidang ilmu filsafat berupa buku, ulasan esai pendek yang dipengaruhi oleh falsafah Aristoteles dan beberapa ide Plato. Nah, dari beberapa karya Al-Farabi menggambarkan tentang kematangannya menguasai ilmu filsafat. Nah, beberapa karya fenomenal Al-Farabi yang lain adalah kitab Risalah Al-Itsbat Al-Mufarradat, kitab kitab Al-Siyasat Al-Madinah Al-Fadilah Al-Musiqo Al-Kabir, Risalah Tahsil As-Sa'adah, Uyun Al-Masail, Al-Madinah Al-Fadilah, dan banyak lagi dan lainnya. Banyak lagi. Karena lagunya Lagi. pantun. Kemudian pemikiran-pemikiran Al-Farabi. Apa saja pemikiran-pemikiran Al-Farabi? Pertama, yaitu dari kesatuan filsafat. Menurut Al-Farabi, pemikiran para filsuf Yunani, khususnya Plato dan Aristoteles, pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang sistematik sehingga tidak terdapat pertentangan di antara kedua tokoh tersebut. Nah, pemikiran ini dituangkan ke dalam karyanya Al-Jam'u Baina Ra'iyat Al-Hakim. Kemudian pemikiran-pemikiran mengenai tentang ketuhanan. Tadi kesatuan, filsafat, dan juga ketuhanan. Membicarakan ketuhanan, Al-Farabi mengatakan Allah adalah wujud yang tidak mempunyai hal atau benda dan tidak mempunyai form atau bentuk, yang sifatnya asli dan tanpa permulaan serta selalu ada tiada akhir. Nah, untuk membuktikan kesempurnaan wujud Tuhan, Al-Farabi membagi wujud dalam dua tingkatan, yaitu wujud yang ada atau mungkin ada karena atau disebabkan yang lainnya, al-wujud bil ghairi, serta wujud yang ada dengan sendirinya, al-wujud bil nafsi. Kemudian setelah pemikiran mengenai tentang ketuhanan, ada juga yang ketiga, asal usul negara dan warga negara. Nah, menurut Al-Farabi, manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. Kemudian setelah pemikiran asal-usul negara dan warga negara, itu tentang pemimpin. Menurut Al-Farabi, pemimpin adalah seorang yang disebutnya sebagai filsuf yang berkarakter.
berkarakter nabi, yakni orang yang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa rasionalitas dan spiritualis. Al-Farabi mengingatkan bahwa walaupun kualitas lainnya sudah terpenuhi, tetapi kalau kualitas seorang filsufnya tidak terpenuhi atau tidak ambil bagian dalam suatu pemerintahan, maka negara utama tersebut bagai kerajaan tanpa seorang raja. Nah, itu dari pemikiran Al-Farabi. Berikutnya pemikiran Ibnu Sina. Ibnu Sina kita tinjau dari segi riwayat singkat masa kecil Ibnu Sina, perkembangan Ibnu Sina pada ilmu pengetahuan dan juga kiprah Ibnu Sina di bidang kedokteran, dan juga karya-karya Ibnu Sina. Ibnu Sina atau yang lebih dikenal dunia barat dengan nama Avicenna merupakan seorang ilmuwan muslim yang dinobatkan menjadi bapak kedokteran dunia. Ilmuwan muslim yang lahir di Uzbekistan pada bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus 980 Masehi. Nah, ayahnya Abdullah dan Sitarah, ibunya merupakan keturunan Persia. Nah, keluarga Ibnu Sina dapat dikatakan sebagai keluarga yang mampu. Ayahnya pernah menjabat sebagai gubernur di sebuah distrik Bukhara. Masa kecil Ibnu Sina diawali dengan telah memperlihatkan kecerdasan yang luar biasa sejak kecil, memiliki kemampuan analisa berpikir yang tajam serta mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Mulai memberikan pendidikan agama dan logika elementer sejak Ibnu Sina masih berusia 5 tahun. Jadi dari usia 5 tahun sudah mempunyai kemampuan analisa berpikir yang tajam. Pada usia 10 tahun Ibnu Sina telah hafal Al-Quran. Dia juga belajar fikih dan ilmu syariah. Kemudian hingga umur 16 tahun mulai terjun ke dunia filsafat. 16 tahun. Ibnu Sina berguru kepada Abu Abdullah An-Nafiri dan belajar kitab Isabuji dalam ilmu logika dan berbagai kegiatan dalam bidang matematika. Adapun di sini kegemaran Ibnu Sina dalam ilmu pengetahuan sejak kecil itu, Ibnu Sina seorang yang tidak suka membuang waktu pada masa mudanya untuk hal sia-sia. Selalu dimanfaatkan waktunya untuk belajar berbagai ilmu hingga dia menguasainya. Nah, tidak heran ketika masuk usia 16 tahun, Ibnu Sina telah menjadi pusat perhatian para dokter sejamannya. Sering menemui untuk berdiskusi perihal penemuan dalam bidang kedokteran. Memasuki usia 21 tahun, mulai menulis karya-karya monumental dari berbagai bidang keilmuan, dengan karya pertamanya berjudul Majmu' Ikhtisar yang memuat berbagai ilmu pengetahuan umum. Ibnu Sina tidak pernah berhenti membaca serta tidak pernah bosan menulis buku. Adapun kiprah Ibnu Sina di bidang kedokteran di sini memiliki kontribusi luar biasa dalam kemajuan bidang kedokteran modern dengan berbagai cabangnya, melakukan penelitian besar dan mendapatkan penemuan penting yang diabadikan oleh sejarah kedokteran. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang yang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit. Adapun di sini karya-karya Ibnu Sina, pertama kitab Al-Qur'an fit Tib yang merupakan ensiklopedia dalam bidang kedokteran dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Buku ini merupakan rujukan terpenting
untuk mengajarkan ilmu kedokteran di Eropa hingga pasca masa kebangkitan. Pengetahuannya yang dimuat dalam buku ini mendapat pengakuan dari semua dokter Eropa. Berikutnya adalah kitab Al-Juzah Ibnu Sina At-Tibiyyah. Kitab yang berupa sajak yang terdiri dari 1329 bait, merupakan ringkasan dari kitab Al-Qanun, sehingga dijadikan buku harian dokter yang mudah dihafal, dan dapat digunakan secara praktis. Nah, kemudian buku ini menjadi pegangan dokter-dokter Eropa pasca masa kebangkitan Eropa. Dan terakhir, kitab Mawsu'ah Asy-Syifa karya Ibnu Sina yang satu ini merupakan ensiklopedia berbagai macam ilmu pengetahuan seperti filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan alam. Nah, membahas tentang fenomena alam yang penting seperti terbentuknya gunung, sebab-sebab terjadinya gempa bumi, terbentuknya awan dan kabut, terjadinya pengembunan, jatuhnya meteor, mungkin pelangi, dan berbagai fenomena alam lainnya berkaitan dengan IPA. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai perjalanan kisah dari Al-Farabi dan Ibnu Sina. Barangkali nanti ada penasaran dan ingin tambahannya dari Bapak Ibnu Sina. Berikutnya kesempatan berikutnya dikembalikan kepada Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Panji yang sudah mengutarakan mengenai pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Sina. Selanjutnya insya Allah saya akan mencoba untuk membacakan kembali, menegaskan kembali terutama terkait tentang Al-Ghazali dan Ikhwan Sofwan. Lanjut Bapak ya, karena waktunya kurang lebih 40 menit lagi ya. Kita ada waktu sampai jam 15-10 menit. Karena setelah itu kita akan masuk ke materi kuliah sejarah lembaga pendidikan Islam di Palembang. Offline nggak isinya? Coba Boleh online apa? offline. Kalau Pak Fakri online kita bisa dan 3 kali bertemu dengan Sibuk ya Pak? Apa? Bapak ini sibuk. Lanjut Bapak Ibu, yang selanjutnya ini pemikiran tentang bagaimana riwayat singkat tentang Al-Ghazali dari mulai karya-karyanya, pemikiran yang digagasnya, yang ini secara umum mungkin di antara kita ada antara pemikiran-pemikiran yang Al-Ghazali ini jadi sebagai seorang khidmat kita dalam hikmah-hikmah materi ilmu yang sama. Yang pertama, kehidupan dan perjalanan riwayat singkat Al-Ghazali. Beliau bernama Muhammad bin Muhammad Ahmad At-Tusi Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau kita lihat dalam Az-Zahabi, para ulama nasab berselisih dalam penyerahan nama Imam Al-Ghazali. Sebagian mengatakan bahwa penyandaran nama ini kepada daerah yang bernama Ghazala di Tusi, yang maka dinamakan Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali dari nama satu daerah yang bernama Ghazala. Tempat kelahiran beliau ini dikuatkan oleh Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir. Penisbatan pendapat ini kepada salah seorang keturunan Al-Ghazali, yaitu Majduddin Muhammad bin Muhammad Mahyudin Muhammad bin Abi Bakir Syarwasah bin Abu Fadli bin Ubaidillah. Anaknya yaitu Al-Manna binti Abu Hamid Al-Ghazali, yang mengatakan bahwa telah salah seorang yang menyandarkan nama kakek kami tersebut dengan ditasydid. Jadi
double Z ya, Al-Ghazali gitu. Ya, Ghazali. Sebagian lagi mengatakan penyandaran nama beliau kepada pencaharian dan keahlian keluarganya, yaitu menenun. Ini pandangan yang kedua, sehingga nisbatnya ditasbih Al-Ghazali. Demikian pendapat Ibnu Athir, dan dinyatakan Imam An-Nawawi tasbih dalam Al-Ghazali adalah yang benar. Bahkan Ibnu Asad mengingkari penyandaran nama yang pertama dan berkata, saya telah bertanya kepada penduduk Kursi tentang daerah Al-Ghazala dan mereka mengingkari keberadaannya. Ada yang berpendapat Al-Ghazali adalah penyandaran nama kepada Ghazala, anak perempuan Ka'ab Al-Khobar. Ini pendapat Al-Khofazi. Selanjutnya, perjalanan keilmuan, ya, perjalanan keilmuan Imam Ghazali. Ayahnya adalah seorang pengrajin, ya, pengrajin kain suf, ya, sufi itu yang tasawuf, kulit, ya, yang dibuat dari kulit domba. Ada istilah ilmu tasawuf, ya. Nah, sofa itu kulit domba, sof. Dan menjualnya di kota Tuscan. Menjelang wafat, dia mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya dari kalangan orang yang baik. Dia berpesan, sungguh saya menyesal tidak belajar khat atau tulis-menulis Arab, dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Maka saya mohon engkau mengajarinya, dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya. Itu kehidupan perjalanan terkait tentang menuntut ilmu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali semenjak kecil beliau mempelajari ilmu fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Zanqani di kota Kursi. Kemudian berangkat ke Jogja untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nasr Al-Ismaili dan menulis buku Al-Tariqat. Kemudian pulang ke Kursi, itu terlihat dalam kitab yang bernama Tawafat Asy-Syafi'iyah di halaman 195. Selanjutnya, dampak dari filsafat dalam dirinya. Hal ini jelas terlihat dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, perkataannya di Ihya Ulumuddin pada umumnya baik sekali, akan tetapi di dalamnya terdapat isi yang merusak berupa filsafat, ilmu kalam, cerita bohong sufiah dan hadis-hadis palsu. Terdapat dalam Majmu' Fatawa di halaman 54. Demikian Imam Al-Ghazali dengan kejeniusannya dan kepakarannya dalam fikih, tasawuf dan usul. Tetapi sangat sedikit pengetahuannya tentang ilmu hadis dan sunnah Rasulullah SAW yang seharusnya menjadi pengarah dan penentu kebenaran. Akibatnya beliau menyukai filsafat dan masuk ke dalamnya dengan meneliti dan membedah karya-karya Ibnu Sina dan sejenisnya. Walau beliau memiliki bantahan terdapat yang membuat beliau semakin jauh dari ajaran Islam yang hakiki. Terakhir, masa akhir kehidupan Imam Ghazali. Ya. Pada akhir kehidupannya, beliau sangat tekun menuntut ilmu hadis dan berkumpul dengan ahlinya. Beda dengan di waktu masa mudanya, beliau lebih fokus ke filsafat, ya, tadi yang disampaikan di awal. Nah, di masa akhir hidupnya, beliau lebih fokus ke ilmu filsafat, ya. Di ilmu hadis, beliau tekun menuntut ilmu hadis dan berkumpul dengan ahlinya, serta menelaah Sahihain atau Sahih Bukhari dan Muslim. Seandainya beliau berumur panjang, saya dapat menguasai semuanya dalam waktu yang sangat singkat. Beliau belum sempat meriwayatkan hadis dan tidak memiliki keturunan kecuali beberapa orang putri. Terakhir, karya-karya Imam Al-Ghazali begitu banyak, ya, dalam periode pertama. Di antaranya yang pertama dalam Usuluddin dan Aqidah. Ada kitab Arba'in fi Usuluddin,
merupakan juz kedua dari kitab beliau Jawahirul Quran. Kedua, Qawaidul Aqaid yang beliau satukan dengan kitab Ihya Ulumuddin pada jilid yang pertama. 3, Al-Iqtisad fi I'tiqad. Yang keempat, Tahafut Al-Falasifah, berisi tentang bantahan beliau terhadap pendapat dan pemikiran para filosof dengan menggunakan kaidah mazhab Asy'ariyah. Terakhir, Faizah At-Tafriqah Bainal Islam wa Zalaqidah. Beliau diantaranya telah melahirkan beberapa karya ilmiah, kemudian kitab-kitab yang ditulisnya. Bapak Ibu mungkin secara singkat riwayat, karya, dan keilmuan yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali. Dan selanjutnya terkait tentang pemikiran di periode Ikhwanus Shafah. Yang pertama, biografi Ikhwanus Shafah, Bapak Ibu semuanya. Beliau merupakan Ikhwanus Shafah ini adalah sebuah perkumpulan para mujtahidin, atau sebagai generasi pembaharu yang bergerak dalam bidang filsafat, ya, dan ilmu pengetahuan. Sesuai dengan namanya Ikhwan Shafah, berarti persaudaraan yang suci dan bersih. Maka atas utama perkumpulan ini adalah persaudaraan yang dilakukan secara tulus dan ikhlas. Kemudian ada beberapa anggota, nama-nama mereka diantaranya satu, ini Abu Sulaiman Muhammad Ibnu Masyar. Kedua, Abu Hasan Ali Ibnu Harun Al-Zanjani. 3, Abu Ahmad Al-Marhajani. 4, Al-Kufi dan kelima Zaid Ibnu Rafiqah. Itu diantara biografi Ikhwan Shafah. Kemudian ciri-ciri pemikiran, ya, ciri-ciri pemikiran model Ikhwan Shafah. Yang pertama, pemikiran at-taufiq atau rekonsiliasi. Ikhwan Shafah terlihat pada tujuan pokok bidang keagamaan yang hendak dicapainya, yakni merekonsiliasi atau rekonsiliasi dulu, ya, menyeraskan antara agama dan filsafat dan antara agama-agama yang ada. Usaha ini terlihat dari ungkapan mereka bahwa syariat telah dikotori bermacam-macam kejahilan dan dilumuri dengan kesesatan. Satu-satu jalan membersihkannya adalah dengan filsafat. Ikhwan Shafah berusaha memadukan filsafat dengan agama, dengan menurunkan metafisika dan ilmu pengertian dari puncak spekulatif murni yang tidak dapat dijangkau oleh nalar aktif yang praktis. Dengan demikian, harus dimunculkan satu tingkat kepercayaan yang memenuhi tingkat kepercayaan yang telah ada, tingkat yang cocok bagi orang-orang pilihan dan bagi orang-orang kebanyakan, yaitu tingkat kepercayaan yang cocok bagi keduanya, yang berakal pada atas, dipotong oleh kitab suci dan dapat diterima oleh semua kelompok pencarian kebenaran. Itu diantara salah satu ciri modern pemikiran Ikhwan Shafah. Banyak mobilnya ada metafisika dan yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, materi yang lainnya tentang Ikhwan Shafah, yakni implikasi dan relevansi pemikiran tentang Ikhwan Shafah di era global. Ya. Ada beberapa implikasi atau dampak dari pemikiran Ikhwan Shafah di era global ini. Di antaranya konsekuensi formulasi relasi komplementer dari konsep Ikhwan Shafah tentang manusia, pengetahuan, ilmu atau program kurikuler dan belajar. Maka mereka membangun teori pendidikan yang komprehensif, sempurna dan gradual. Menurut beliau, ya, Ikhwan Shafah, pengetahuan umum dapat diperoleh dengan 3 cara, yaitu indra yang pertama, kedua akal, kemudian di antaranya akal itu untuk berpikir murni dan inisiasi. Membaca indra atau untuk penglihatan ke depan, ini dengannya manusia dapat memperoleh pengetahuan tentang perubahan-perubahan yang dapat ditangkap oleh indra. Dengan akal terima atau pemikiran yang murni yang dibantu dengan indra tersebut sebagai alat untuk memahami dan menggambarkan sesuatu yang sesuatu agar seseorang mencapai tingkat yang mendukungnya
beriman ataupun mengupgrade keyakinannya. Itu Bapak Ibu sedikit mungkin gambaran pemikiran Ikhwan Sofa dan Imam Al-Ghazali. Selanjutnya akan lebih berkembang, kita lanjutkan dengan sesi pembahasan. Bila mana mungkin ada yang masih belum maksimal, perlu ditambahkan, kami menerima dengan lapang dada. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami silakan kita batasi 10 menit ya. Oh, satu lagi boleh Pak Ahmad. Habis panci. Tadinya mau dibahas dalam pembahasan. Terakhir Ibnu Rus, Bapak Ibu ya. Nama lengkap dari Ibnu Rus itu adalah Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusdi. Beliau dari keturunan Arab, kelahiran Andalusia. Ya. Ibnu Rusdi ini lahir di Andalusia atau Spanyol. Dulu pernah dia paling awal dibahas ya sama Bu Neden terkait Spanyol ini. Tepatnya di kota Cordoba pada tahun 526 Hijriah atau 1198 Masehi. Ya. Beliau itu dilahirkan dari keluarga ahli fikih yang bernama Ahmad atau Abu Al-Qasim, seorang hakim dari Cordoba. Demikian juga kakeknya yang sangat terkenal, yakni ahli fikih. Dengan demikian, ia lahir dari keluarga terhormat dari Ali dan taat dalam agama Islam. Kakeknya dan ayahnya penganut mazhab Maliki. Lingkungan yang sangat kondusif itulah yang sangat membuat Ibnu Rus kecil harus sangat ilmu pengetahuan. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki kejeniusan luar biasa. Pada usia anak-anak, Ibnu Rus sudah mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu yang lainnya seperti matematika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Setelah menginjak remaja, beliau keluar dari lingkar keluarga dalam menuntut ilmu. Ibnu Rus mendatangi salah satu fuqaha yang menonjol di kawasan Spanyol ya, untuk berburu dan menimba ilmu. Di antaranya yakni Abu Al-Ain Bashawal dan Abu Marwan bin Masarrah, Abu Bakar bin Sahfu, Abu Ja'far bin Abdul Aziz, Abdullah Al-Maziri, dan Abu Muhammad bin Rizid. Karena itulah ketika Ibnu Rus tumbuh dewasa, ia terkenal dengan ilmuwan yang sangat ahli dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dalam bidang kedokteran, Ibnu Rus belajar pada Abu Ja'far Harun Al-Jarjari dan Abu Marwan bin Karbun. Sebagaimana Bapak Ibu semua tadi, ilmuwan keren Ibnu Rus ini yang sangat dikenal dengan Afid Faisal ya, filosof besar di Eropa sebelum Ibnu Rus. Selain itu juga berhubungan dengan Dr. Abu Marwan bin Zuhri dan Raja Dinasti Muwahhidin. Itu Bapak Ibu di antara riwayat singkat Ibnu Rusdi. Banyak sekali beberapa karya yang dilahirkan oleh Ibnu Rus, Bapak Ibu semuanya. Ya, beliau adalah ahli sejarah. Ya, maka ada beberapa karya baik di bidang sejarah, ilmuwan atau filsafat, teologi dan yang lainnya. Dari bidang filsafat dan pertama, tahafud, at-tahafud artinya kerancuan dalam kerancuan. Itu salah satu karya kitab filsafat beliau. Kemudian Jauhar al-Ajlam, As-Samawiyah, struktur benda-benda langit. Kemudian Ittisal al-Aqal al-Mufarrid bi al-Insan, tentang komunikasi akal yang membedakan dengan manusia. Kemudian Masail fi Mukhtalif Aqsam al-Mantiq, beberapa masalah tentang aneka bagian logika. Kemudian Asyuruk Kasirah ala al-Farabi fi Masail al-Mantiq, beberapa komentar terhadap pemikiran Aristoteles. Terakhir maqalah fi ar-Radad ala Abi Ali bin Sina, makalah jawaban untuk Ibnu Sina, dan lain banyak sekali. Itu Ibu, karena banyak sekali karya yang dilahirkan oleh para pemikir
terdahulu. Mudah-mudahan kita ya meskipun kita belum bisa mengikuti, ya mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dari ilmu karya-karya mereka pada kita ya. Karena terasa sekali dampak-dampak positif pada kita semua, baik kita mengutip karya ilmunya, kemudian kita menyampaikan di lembaga-lembaga pendidikan ataupun di majelis-majelisnya, begitu banyak sekali, subhanallah. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, keberkahan ilmu dari para pendahulu kita semuanya. Terima kasih, itu mungkin secara singkat yang bisa kami utarakan. Mohon maaf banyak kekurangan. Silakan ada penambahan Bapak Ibu semuanya. Menanggapi maka. Ada tugas yang tadi, nanti ada analisis pemikiran dan peradaban. Tapi setelah dicermati dari mulai Yusuf Al-Farabi, Ibnu Sina, terus Al-Ghazali, ada lagi Ibn Al-Sofa, Al-Seterai, Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu kan berkolaborasi ya dengan Aristoteles. Sedangkan Aristoteles adalah seorang filosof, yaitu dari non-muslim. Ya, filsafat itu dari non-muslim. Itu bagaimana dalam berkolaborasi tersebut sehingga timbul pemikiran-pemikiran dari filosofi-filosofi tersebut. Dan yang kedua, bagaimana menafsirkan tadi ada yang indra kelima ya. Kalau nggak salah ada indra yang keenam apa Panca indra ya, panca indra dan lain sebagainya. Yang keenam. Nah itu bagaimana kolaborasi tersebut hingga menghasilkan karya-karya tersebut, sedangkan dari filsafat yang Islam tersebut yang mengambil yang bermadhab dengan yang Maliki dan lain sebagainya, itu bagaimana cara berkolaborasi tersebut sehingga menghasilkan karya-karya yang begitu dahsyat, menjadikan pendidikan yang begitu hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain yang mau menjawab? Pak Yandra. Sifat Adi, Pak. Maka Itu apa aja sih? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang disampaikan itu luar biasa. Kemudian juga Masya Allah ya, lalu melahirkan memiliki filosofi Islam dari yang diramalkan diterima orang tadi, baik Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Al-Sofa. Mungkin ada dua hal yang menjadi sebuah hal yang menarik. Pertama, bagaimana kita bisa mengimplementasikan aplikasi dari teori-teori tadi, dari sisi pemikiran ataupun hal lainnya. Kemudian yang kedua, ini lahir filosofi Muslim seperti yang tadi. Begitu mereka lahir dari sebuah lingkungan yang sangat menonjol. Ini maaf ya, khusus yang sudah punya anak ya, kita tidak pernah mengajarkan anak itu berkata kotor gitu. Namun ketika anak masuk ke rumah, mereka disampaikan. Ini artinya bahwa begitu besar mengaruh lingkungan. Ini artinya bahwa mereka lahir itu beri tengah-tengah lingkungan yang luar biasa, yang menjadi pemikiran bagi kita. Jadi bagaimana minimal kita bisa sumbangsi pemikiran tenaga apapun sehingga kader mesin pada hari ini untuk melahirkan pemikiran seperti itu terbentuk dari sebuah lingkungan. Nah, mungkin lingkungan-lingkungan yang mengarah ke sana, jadi artinya kita tadi bisa menguji atau inovasi dari pemikiran-pemikiran mereka, kita juga berpikiran seperti yang digambarkan dasarnya dari Al-Quran ayat 140, bahwa sejarah itu kan berputar, silkan ayam menggawi wadun, itu akan berputar berulang. Artinya ketika lahir keadaan seperti masa silam, tidak menutup kemungkinan, kan tidak mustahil
ke depan akan lahir kadang-kadang seperti ini. Tapi kan permasalahannya itu adalah proses. Dalam proses ini adalah kesiapan untuk perubahan, yang mungkin itu sebagai bahan sedikit juga bagaimana kita untuk bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jasir dan Bu Haji atas pertanyaan dan pernyataan ya. Beberapa hal yang disampaikan atau ditanyakan oleh Bu Haji. Yang pertama tadi terkait tapi wajib silakan kolaborasi antara pemikiran para filosof dengan pemikiran muslim ya. Karena tadi muncul karya Aristoteles karena beliau adalah pakar ataupun pemikir di kalangan filsafat di barat. Nah, kolaborasi ini ya kalau kita lihat Haji, pemikiran Aristoteles ini dengan pemikiran yang sangat terkenal para muslim jadi mulai proses penerjemahan dan interpretasi dan pengembangan yang dilakukan oleh para seniman muslim selama periode klasik dan abad keemasan Islam. Ya, di antaranya ini ya yang menjadi pertanyaan Bu Haji, kolaborasi pemikiran filosof muslim dengan barat ya. Yang pertama ya bukti real kolaborasi karya ini melakukan terjemahan karya Aristoteles. Banyak karya Aristoteles yang diterjemahkan oleh dalam bahasa Arab oleh seniman muslim. Penerjemahan ini seringkali disertai dengan komentar dan penjelasan yang membuat karya ini teks asli. Beberapa penerjemah terbuka salah satunya adalah Hunain Ibnu Ishaq. Ya, jadi karya Aristoteles pernah ditulis diterjemahkan dalam bahasa Arab. Penulisnya bernama Hunain Ibnu Ishaq ya, dan anaknya Ishaq Ibnu Hunain serta Abu Bisar Mata in Yunus. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti atau indikator yang kedua, integrasi dengan ajaran Islam. Para filosof muslim berusaha mengintegrasikan filsafat Aristoteles dengan ajaran Islam. Mereka berusaha dengan jelas bagaimana para pemikiran ini termasuk khususnya Aristoteles dapat harmonis dengan prinsip-prinsip teologi Islam ya, sifat-sifat ketuhanan ya teologi Islam itu. Misalnya Al-Farabi dan Ibnu Sina mengembangkan argumen-argumen metafisika dan kosmologi Aristoteles ya, ataupun para pemikir Aristoteles ya, para pengikut Aristoteles yang sesuai dengan konsep ketuhanan ya. Itu wajib ya, banyak sekali contoh-contoh kolaborasi antara filosof barat dengan muslim. Kemudian yang dimaksud dengan panca indera tadi bahkan ada tetapi tetap ya, pemikiran Al-Ghazali. Yang pertama, panca indera ini sebagai sumber pengetahuan ya, pengetahuan maksudnya ilmu, kemudian sebagai pintunya hidayah ya. Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa dan meraba itu diantara alat dasar untuk memahami dunia fisik melalui panca indera ini. Manusia dapat mengamati dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, keterbatasan panca indera ya, menurut Al-Ghazali berpendapat bahwa panca indera dimiliki keterbatasan dan tidak selalu dapat diandalkan ya. Indera-indera kita dapat tertipu oleh ilusi atau kesalahan persepsinya. Misalnya kita melihat bayangan di air, kita mungkin menganggapnya sebagai benda nyata atau pantulan, atau melihat Bapak Ibu cahaya asap di atas jalanan, kita sebut apa namanya, fata morgana gitu kan, kita melihat cahaya ataupun bayangan-bayangan di atas jalan di siang hari. Oleh karena itu pengetahuan yang diperoleh hanya oleh panca indera saja harus dipertanyakan dan diverifikasi, artinya masih perlu diupdate kembali. Kemudian peran akal dan intuisi, keyakinan ya, peran akal dan intuisi
Selain panca indera, Al-Ghazali juga menekankan pentingnya akal dan intuisi, ya, keyakinan sebagai sumber pengetahuan yang lebih tinggi. Akal membantu manusia menganalisis dan memahami data yang diperoleh panca indera. Sedangkan intuisi atau pengetahuan langsung dari Tuhan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan transendental, ya, sifat-sifat ketuhanan yang tidak dapat dicapai melalui panca indera atau akal saja. Ya, contoh Bapak Ibu, ya, kita yakin saya ataupun Bapak Ibu kalau di sekolah, kalau ngobrol dengan anak didik kita kan, apalagi di usia anak SD, apalagi yang paling bawah, ketika berbicara kan lebih bersifat filsafat, logis, rasional, gitu kan? Tuhan ada di mana, Tuhan ada berapa, Tuhan ada di mana-mana, berarti Tuhan itu lebih dari satu. Tuhan ada di atas, Tuhan ada di atas, berarti Tuhan tidak ada di bumi. Ya. Artinya tidak hanya sebatas di logika saja, perlu ada pemahaman untuk keyakinan-keyakinan yang mampu menambah keyakinan terhadap manusia itu sendiri. Terakhir, pengetahuan spiritual. Bagi Al-Ghazali, pengetahuan spiritual atau mistik yang diperoleh melalui pengalaman langsung dengan Tuhan adalah bentuk pengetahuan yang sangat tinggi, ya, keyakinan itu. Pengetahuan ini melampaui keterbatasan panca indera dan akal, memberikan wawasan yang mendalam tentang realitas dan kebenaran ilahi. Ini dicapai melalui praktek-praktek sufi seperti zikir, meditasi dan kontemplasi. Ya. Dan terakhir pernyataan dari Pak Haji Asep, yang Pak Haji betul, ya, subhanallah. Dari dampak dari pemikiran-pemikiran yang kami sampaikan, baik itu Ibnu Sina, kemudian Ibnu Rus, Al-Ghazali, dan Ikhwan Sofa, ini sangat berdampak sekali sampai saat ini. Subhanallah. Nah, ada dari itu terasa, ya, Pak Haji Asep, Pak dosen, yang saya rasakan yang Pak Haji Asep sampaikan. Kalau mah ngajar kamu enggak, tapi nah udah bawa bahasa itu. Karakter itu, nah itu, ya, teori jenuh itu bahwa betul bahwa teori sosial yang dibangun bahwa lingkungan itu membentuk karakter anak. Sementara anak di sekolah mungkin sekian jam, di rumah interaksi dengan orang tua sekian jam, tapi berinteraksi dengan sekitarnya orang-orang terdekat itu yang mampu, menurut teori tersebut, yang mampu membimbing menjadi karakter yang itu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, yang mudah-mudahan kita yang hadir di tempat bisa menjadi menambah peradaban yang lebih baik, membawa peradaban yang lebih baik, akhlak, kedekatan dan sebagainya. Termasuk mungkin ya dari WA yang kita tulis, ucapan yang kita sampaikan, ini mungkin ya sebagaimana kemarin Pak Haji Asep kita ngobrol. Nah, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu dampak dari ilmu yang kita miliki. Ya, diulang kembali. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan sehari ini itu dampak dari ilmu, proses yang kita dapatkan di beberapa waktu yang lalu. Ya, dan saat ini adalah merupakan proses untuk meraih masa depan. Jadi intinya bahwa kehidupan yang akan datang itu adalah tergantung saat ini. Terima kasih. Itu mungkin Pak dosen. Saya merasa di Majlis Ta'lim. Haji dan Pak Haji memang berbiasa berdakwah di majlis, jadi saya ikut menikmati. Sering enak ya, pos yang paling the best. Udah mas saya memang ngantuk, tapi saya menikmati. Ini saya jalan-jalan minum kopi, tadi ditawarin sama kebunnya minum kopi. Kopi Pepandayan, jadi saya cobain, lumayan lah. Dengan Pas saya lagi ini Pepandayan. Bapak bubur tanpa gula, saya pakai gula sedikit, biar nggak terlalu pahit. Bapak Ibu, sebenarnya kalau misalkan kita tarik kesimpulan ya dari pemahaman kita berkaitan dengan Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Sofa, Ghazali, Ibnu Rus.
kita tarik kesimpulan kenapa mereka masih eksis dibicarakan. Tadi sudah disinggung. Salah satunya adalah karena karyanya. Jadi kenapa ini dipelajari di S2, lagi-lagi saya selalu balik ke karya. Bapak Ibu, suatu saat nanti kita akan tiada, gitu kan, di dunia ini semuanya ya. Namun karya itu akan selalu dikenang. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu mau dan percaya diri, kalaupun tidak dibentuk final, ini bisa dibuat buku dari yang pertama itu. Tapi harus pede, bukan copy paste. Nah, nanti pengarangnya semuanya dari pertemuan pertama gitu. Jadi disebutnya karya apa? Pengarang apa ya? Dengan semuanya. Jadi ada tuh kenangan karya kita gitu. Jadi jika kita keluar dari sini, oh ternyata karya kita ada. Kemudian tadi berkaitan dengan filsafat ya, oke. Filsafat Islam itu berbeda dengan filsafat pada umumnya, para filsafat barat. Bedanya apa? Itu terletak pada kalau filsafat Islam itu dia antroposentris, teosentris. Teosentris itu apa? Ujung-ujungnya kepada ketuhanan. Kalau Barat itu antroposentris, cukup pada pengakuan manusia saja. Itulah kenapa orang yang mempelajari filsafat Islam, nah dia kesannya cenderung semakin dekat dengan Tuhan gitu, dengan Allah. Nah kalau yang filsafat umum cenderung gila gitu. Kenapa? Karena terus-menerus mencari pembenaran berdasarkan akal. Itu bedanya. Sama-sama menggunakan logika, hanya ujungnya itu yang berbeda. Makanya kenapa orang yang mempelajari filsafat kemudian dia ternyata fokus berpikir dan sebagainya, karena orientasinya bisa jadi titiknya berbeda. Dulu tuh ramai ada orang yang mahasiswa filsafat dulu di saya tidak menyebutkan lebih banyak ya masuk umum masih umum di sebuah UIN gitu. Sangat kenal itu. Iya. Di tahun 2005 ya. Oh ya, saya juga lihat videonya. Nah itu mereka berfilsafat menggunakan logika. Bahasa-bahasanya juga memang kalau dilogikakan memang masuk gitu. Tapi kan secara teologi itu nggak masuk. Makanya Bapak Ibu, banyak orang yang bilang bahwa belajar filsafat itu nanti ujungnya gila. Ya tergantung sebetulnya filsafat apa. Nah Bapak Ibu yang memiliki saudara atau anak yang jurusan filsafat, wayahnya diarahkan. Diarahkan. Kenapa? Karena obrolan mereka pasti akan berbeda ketika tidak diarahkan. Bahkan bisa jadi ada hal yang sifatnya anarkis ketika tidak diarahkan. Nah ini juga berkaitan dengan yang Pak Asep tadi. Saya setuju lingkungan itu sangat berpengaruh. Makanya sekarang di pesantren yang santrinya anak SD itu banyak sekarang. Dulu mah kita nyantik paling setelah SD ya, sama dia baru pada nyantik. Nah, sekarang permintaan masuk ke pesantren kelas 1 SD itu udah banyak. Tapi rata-rata ditolak kan. Rata-rata itu kelas 4 ke sana atau kelas 3 lah. Kenapa permintaan itu semakin banyak? Karena memang pergaulan di luar yang semakin aneh. Semakin aneh, ada anak SD yang melahirkan di WC, kemudian ada yang punten ya, mungkin kelas 1 SD atau berapa ya, melakukan hubungan kelamin di kuburan. Itu viral juga itu. Anak SD itu, dan ada yang videoin. Terus
ada juga yang di pinggir rumah, anak SD juga tuh yang videoin AA gitu ya, lebih tua dari mereka, malah diledek kayak kenaon gitu. Udah pada dibuka semua. Itu kan pengaruh dari berbagai macam pengaruh negatif. Makanya betul lingkungan yang harus kita arahkan menjadi lingkungan yang positif. Karena perilaku itu dipengaruhi oleh kebiasaan. Itu berkaitan dengan teori bioholistik ya. Kalau kita mengarahkan anak-anak kita di tempat yang baik, maka insya Allah hasilnya pun akan baik. So kata Pak Haji, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan pada hari ini adalah dampak dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Dan ya, Untuk memotong ya, sangat tertarik dengan filsafat barat dengan filsafat Islam. Yang saya pelajari dari beberapa dosen dan guru bahwa filsafat dengan tasawuf itu jauh berbeda. Terkadang orang yang membahas tentang tasawuf karena berdampak dari filsafat itu sendiri. Nah, kemudian dampak dari berperilaku filsafat kemudian tasawuf artinya ada satu proses untuk meninggalkan Tuhan, kan artinya berbicara tentang ketauhidan. Tak sedikit dan pernah terjadi di daerah kita di Garut. Ya. Ini baru dibahas dulu di S1. Saking cintanya itu, mahasiswa ini punya anak. Ketika tahajud, mahasiswa ini anaknya menangis. Saking cintanya orang tersebut dibunuh anaknya karena mengganggu di kita. Yang saya tadi tidak bisa sebutkan nama kecamatan di sana. Jadi kita di Jawa Barat. Yang kedua, fakta dari keilmuan. Ada salah satu sofistik yang sangat terkenal sampai dia tidak menikah karena beliau ini menyampaikan, aku takut cintaku terkalahkan, ya, rasa cintaku kepada Tuhan terkalahkan cintaku kepada Yesus, kan? Maka seorang sofistik ini tidak menikah, Ya. sehingga Sofistik namanya. ya, itu lebih ya. Nah itu yang terkait tentang teologis, ya, teosentris. Nah sekarang dengan berbicara filsafat barat, sedikit orang berpikir ke barat-baratan sehingga ya banyak rekan kita dulu itu untuk mencari esensi kebenaran, ya, eksistensi ketuhanan, gitu kan? Sehingga karena mungkin keimanannya lemah sampai berani menentang Tuhan, ya sebagai bapak yang kita bahas, menentang Tuhan di depan publik atau secara pribadi, alhamdulillah tidak tahu ketuhanan, tidak seorang gitu kan, karena dalam proses mencari eksistensi ketuhanan itu. Nah artinya, nah ini antara filsafat barat dengan filsafat Islam itu tentu ada dampak ya dalam perilaku kita bersosial di masyarakat. Jadi ayah bahasanya dilematis, orang diajar pun tanpa ayah bahasanya di lingkungan. Pinter ting agama sosial itu budak nah narik belajar itu filsafat barat jauh dari ibadah. Ayah bahasa itu Pak. Atau dua itu pernyataan. Oke. Nah, menanggapi yang pertama ya, sebagai orang mukmin yang beriman saja dan tentu saja kita memiliki akal. Ketika mempelajari Islam, terutama filsafat Islam, itu kita mempelajari suatu harusnya holistik, bukan hanya tasawuf saja. Ketika seseorang mempelajari Islam secara holistik, gitu, dia tahu tugas dan kewajiban dia, kedudukannya di dalam Islam. Ketika misalnya tadi sampai anaknya gimana? Anaknya dibunuh. Kenapa? Karena mempelajari Islamnya parsial. Siap. Gitu. Parsial.
termasuk contohnya misalnya teroris ya yang mau melakukan bunuh diri itu kan mereka kan niatnya jihad. Hanya saja dia mempelajari ayat tertentu dengan tekstual namun juga parsial. Jadi ya bagi kita yang akademisi diharuskan ketika mempelajari Islam itu tidak parsial. Gitu. Ketika bertasawuf pun kita berada di dalam tasawuf yang jalur yang benar gitu. Itu. Jadi jangan sampai pikir terus susah gitu kan. Anak istri tidak dikasih makan. Itu salah. Sesuatu yang salah. Kenapa? Salah karena parsial itu. Makanya ya kita harus memiliki guru yang benar. Lingkungan yang benar juga. Nah, kemudian berkaitan dengan yang tadi filsafat umum ya. Tidak jauh-jauh deh saya memiliki teman ya. Teman angkatan S2. Ketika saya baru tahu karena memang satunya filsafat ya, satunya filsafat. Ketika kumpul di rumahnya kan azan ya. Ketika azan kan kita sholat ya. Nah teman saya satu ini dia cukup ingat doang, oh sekarang aku sholat ya, ya udah sok sholat, saya mana dia cukup ingat kumpul. Mirip, paling mirip itu istiqnya. Nah itu sama, mempelajari sesuatu secara artinya harus holistik. Sehingga apa? Ketika kita mempelajari sesuatu secara holistik, maka tindakan kita pun komprehensif. Itu tanggapan saya sekarang jam berapa ya? Tadi Pak Bureto udah WA. Bureto udah WA. Udah WA ya. Sempat karaos kan? Saya berterima kasih kepada Pak Haji dan Pak Panji yang sudah memaparkan ekspos makalahnya dengan asik. Mudah-mudahan udah dibaca yang udah patah. Mudah-mudahan kita disiapkan supaya mengumpulkan lagi. Amin. Yang tugas mau dibuat sekarang atau nanti? Saya udah Pak. Boleh, tapi kalau misalkan mau nanti itu nggak apa-apa nanti bareng-bareng. Kompakan. Minggu depan ya. Minggu depan. Kalau misalkan minggu depan mau mengaitkan dengan yang materi minggu depan juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang sekarang selesai nggak apa-apa juga. Dikompakin aja. Itu di tangan siapa ya? Mau tulisannya. Kalau yang buat minggu depan itu dikumpulin sama sama makalah itu. Apa boleh ditunjukkan? Maksudnya gimana? Buat presentasi minggu depan. Di minggu depan loh. Kan yang yang dibagi 6 kelompok. dibuat makalah. Apa dibuat bersoal, dibuat jurnal. Ya. Terus Sebetulnya saya kan memintanya jurnal, cuman saya tidak mau sebagai orang yang memaksa. Jadi kalau mau jurnal silakan, mau makalah silakan. Di net itu juga sama. Mau di print out silakan, mau juga nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu ada tampil untuk menunjukkan hasil. Ini sebetulnya hasil penelitian loh. Ini maksudnya dalam dokumen studi. Jadi kita meneliti dokumennya apa? Dokumennya yaitu jurnal. Itu. Jadi disebutnya itu research. Asalkan ada referensinya sebetulnya bisa dijadikan jurnal. Ya, saya sih berharap nanti minggu depan ya menjadi jurnal untuk semuanya. Tapi kalau misalnya minggu depan dulu jadi jurnal nih, baru makalah aja. Apa intinya itu berarti Itu pula. Terima kasih kepada dosen kita yang sudah membimbing dalam proses perkuliahan. Mudah-mudahan teman kita di siang hari ini membawa berkah untuk semua. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari yang disampaikan kami. Tentu ada kekurangan, kesilapan, kepada Allah sangat yang dalam dari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Bapak Ibu untuk umumnya. Assalamualaikum. Ini saya senang semangatnya. Panji. Sholat berarti.